Yen wong mukmin elek kena mata atine aja mama maring pitutur Gustine Gusti sapa Gusti Kanjeng Rasulullah awan bengi ati urip eling Allah. Seperti apa? Seperti kelembutan, karyaqati, wal rahmati, wal mahabbati, wal karohati, kemudian al khauf, al roja, wal ilmi, wal haya, wal huzni, wal bukai. Kelembutan, kasih sayang, cinta, benci, hina, takut, ar-rojai, harapan, pengetahuan, wal haya, malu, kemudian huzni, sedih, wal bukai, dan menangis. Itu perbuatan yang muncul karena disebabkan. Kita nangis karena sedih atau keinjak kakinya. Kita benci karena perbuatannya tidak baik. Kita cinta karena dia cantik, dia indah. Kita takut karena ada sesuatu yang menakutkan. Itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati kita dan oleh badan kita, tapi perbuatan itu bukan karena perintah Allah, bukan karena larangan Allah, tetapi karena ada penyebabnya, disebabkan oleh yang lain. Ini jenis tindakan yang kelima. La yumkinu iktisabuha, ditegaskan lagi oleh Syaizuddin, illa bistidoi asbabiha, yang tidak mungkin diupayakan kecuali dengan menghadirkan sebab-sebabnya. Ini penegasnya, jika sebabnya ada maka kita benci. Jika sebabnya tidak ada maka kita tidak benci. Jika sebabnya ada kita takut, sebab yang menakutkan maka kita takut. Jika sebabnya tidak ada maka kita tidak takut. Itu perbuatan kita. Ya ada kalau dalam dunia modern yang kayak gini bisa disebut sebagai satu tindakan yang reaktif. Reaktif itu ada aksi, ada reaksi. Aksi itu sesuatu yang mempengaruhi kita, kemudian reaksi kita membalasnya. Jadi cinta itu sebagai reaksi di sini, kemudian takut itu sebagai reaksi karena ada sesuatu yang menakutkan, itu aksinya, maka reaksi kita jadi takut. Harapan juga sama, malu, sedih itu adalah reaksi, yaitu tindakan yang disebabkan oleh keberadaan yang lain. Wa kadzalika man nuhyina anhu minal ghaflati wasyahwi allazaini la yumkinu daf'uhuma illa bitarki asbabiha. Tidak cuma perbuatan yang kayak tadi, harapan, sedih, menangis, sayang, cinta, benci, hina tadi, itu kan perbuatan apa kategorinya? Itu kan perbuatan yang boleh kan, nangis boleh, kemudian takut boleh, semua itu bisa jadi tindakannya disebabkan oleh yang lain. Tapi ada juga jenis tindakan yang lain, seperti lalai dan lupa, minal ghaflati wa syahwi alaza ini. Lalai dan lupa itu juga bisa jadi disebabkan oleh yang lain. Karena pikirannya banyak, waktu zuhud kita lupa. Berarti lalainya kita itu disebabkan oleh yang lain, bukan karena kesengajaan. Makanya lalai, lupa itu masuk dalam kategori perbuatan yang dimaafkan. Lalai itu tidak dihukumi, tapi dimaafkan. Karena lalai itu bisa jadi bukan kita menginginkannya, tetapi karena disebabkan oleh yang lain. Kira-kira kayak gitu.
Jadi kategori tindakan yang ini adalah tindakan yang sebenarnya kita tidak menginginkannya, gitu kira-kira ya. Tetapi karena ada sebab di luar diri kita yang menyebabkan kita melakukan tindakan itu. Kita takut sebenarnya kita nggak mau takut. Siapa sih yang ingin takut? Tapi karena sesuatu yang mengerikan maka kita menjadi takut. Lalai, lupa adalah tindakan yang bukan kita inginkan, tetapi karena disebabkan oleh yang lain, karena itu masuk dalam kategori yang dimaafkan. La yumkinu daf'uhuma illa bitarki asbahuha, tidak mungkin dicegah dan ditahan-tahan kecuali dengan meninggalkan sebab-sebabnya. Sesuatu yang seperti tadi disebutkan itu hanya bisa selesai jika sebabnya diberesin. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada tindakan kita ini sebagai akibat. Kita sedih itu akibat dari sebab tertentu. Ada pernyataan orang bijak yang menyatakan orang awam sibuk ngeributin akibat. Dia sedih, wah berarti harus dibeliin es krim, dihibur dan lain sebagainya. Tetapi itu sibuk pada akibat. Orang bijak, kata dia, itu mencoba untuk mencari apa sebabnya. Sebabnya apa nih? Nangis dikasih es krim bisa sembuh, bisa. Anak kecil bisa selesai. Tetapi dia akan besoknya dia minta es krim 2. Dia akan pura-pura nangis untuk minta es krim 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita tahu apa nih penyebabnya, maka kita bisa menghentikan nangisnya dia itu. Malu itu akibat. Apa yang membuat malu, itu yang harus kita cari. Selesaikan apa yang membuat kita malu, maka kita tidak akan merasa malu lagi misalnya. Lupa waktu sholat, lupa belajar, lupa dan lain sebagainya, itu akibat. Sebabnya ditemukan, maka lupa tidak akan kita alami lagi. Nah, Izzuddin bin Abu Salam kira-kira menginginkan kita pada bagian ini untuk temukan sebabnya. Baru kita bisa mencegah diri kita dari tindakan yang reaktif. Reaktif itu tindakan yang tergantung pada lingkungan. Karena di luar diri kita memesankan apa yang kita lakukan. Memaksa kita melakukan sesuatu. Kenapa kita ngaji malam ini? Misalnya, ada yang karena tindakan keinginan kita. Ada yang karena yang lain ngaji, masa saya nggak ngaji. Nah, itu tindakan kita karena sebab. Negatif enggak juga, itu bisa positif. Tetapi jika yang lain udah enggak ngaji, kita bisa jadi berhenti ngaji. Yang lain enggak ngaji, ini ngapain saya ngaji? Itu yang disebut dengan la yumkinu daf'uhuma illa bitarki asbabha. Tidak mungkin dihentikan kecuali dengan meninggalkan sebab-sebabnya. Kita berhenti ngaji karena penyebabnya enggak ada. Nah, ihsan. Nah, balik lagi pada ihsan karena kita inti dari kitab ini ihsan memerintahkan kita untuk menjadikan penyebab dari tindakan kita itu adalah Allah yang tidak pernah berhenti melihat kita, yang tidak pernah berhenti dekat dengan kita, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, yang tidak pernah berhenti menyayangi kita, yang tidak pernah berhenti memberi rezeki pada kita. Karena kita terus-menerus berada di hadapannya, maka tindakan kita pasti tindakan yang terbaik. Nah, jadi kalau mau, satu-satunya sebab dari tindakan kita adalah Allah semata. Itu kira-kira Al-Babur Robi. Gitu. Terserah nih, kita mau hentikan dulu di sini. Lalu kita ngomong ke Al-Babul Khomis atau cukup sampai Al-Babul Khomis, sisanya kita ngobrol. Gitu kira-kira teman-teman sekalian.
sekali lagi saya minta maaf karena pasti ada berbeda cara penyampaian antara saya dan Ustadz Dedi, karena saya cuma pengganti yang didasarkan menghargai majelis ilmu. Majelis ilmu ini tidak boleh berhenti. Uh, Ustadz Dedi sakit, harus ada yang lain karena Riyadul Ilmi itu katanya Riyadul Jannah. Jadi tamannya orang mencari ilmu, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca hadis itu adalah taman surga. Jadi jangan hentikan sampai kapanpun selagi kita bisa, karena perintahnya minal mahdi ilal lahdi. Dengan begini Gunung Cermai jadi aman, tidak akan bencana karena ada orang-orang yang menciptakan taman ilmu. Segitu dulu. Kalau ada waktu kita akan teruskan pada Al-Babul Khamis fil Ma'muratil Batinah, tentang perintah-perintah batin. Di antaranya perintah melihat Allah, perintah makrifat itu kayak gimana sih di Al-Qur'annya. Nanti kita akan bicarakan setelah ini. Silakan jika ada pertanyaan, sambil saya juga merokok dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Kang Beki, sangat jelas dan mencerahkan apa yang selama ini memang kita kurang pahami. Oke, silakan barangkali ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum ke bab berikutnya. Pak Agus atau siapa teman-teman yang lain yang baru gabung. Ada yang mau nambahkan, silakan, karena ya. Silakan. Silakan, atau bisa di room chat ya, biar bisa nanti saya bacakan. Kalau misal di ini belum sempat terpikirkan. Bagus, maaf Bagus. Talk yang lain dulu lah. Kan ini ada banyak teman-teman. Ya, Dokter, terima kasih nih. Saya sering mengikuti Facebooknya. Oh ya. Banyak catatan-catatan puitis dari siapa, Rumi itu kalau nggak salah. Ya. Boleh dilanjut aja Kang, sambil mungkin yang lain masih menerawang. Baik, saya akan ulangi lagi bahwa hukum perbuatan itu ternyata hukum perbuatan badan kita dan hati kita itu ada 4. Yang pertama perintah dalam arti wajib, yang kedua larangan berarti diharamkan, kita tidak boleh melakukannya. Yang wajib itu ma'rifat dan ihsan. Itu wajibnya cuma 2, perbuatan, tindakan dan hati kita. Yang dilarang itu kufur. Kufur itu berarti tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah. Kemudian yang kedua dari tindakan yang dilarang atau diharamkan pada diri kita adalah takabur. Sholat itu apa? Sholat itu ma'rifat dan ihsan. Kita tahu itu perintah Allah, kemudian hati kita meyakini Allah memerintahkannya, Allah menunggui kita dalam open house, ada yang menyatakan begitu, Allah undang kita untuk berhadapan dengannya. Kemudian badan kita melakukan tindakan ihsan. Hati kita ihsan, badan kita ihsan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan zakat juga sama. Zakat itu adalah ma'rifat dan ihsan. Puasa itu ma'rifat dan ihsan. Haji itu ma'rifat dan ihsan. Semua perintah Allah itu ma'rifat dan ihsan pada intinya. Larangan Allah itu ya kufur. Kita tidak boleh melakukannya, karena jika melakukan itu artinya kita mengingkari Allah, tidak ma'rifat pada Allah.
berzina itu artinya menganggap Allah tutup mata pada apa yang kita lakukan. Gitu kan? Kemudian tidak ihsan. Tidak ihsan karena Allah kasih kita anggota badan sedemikian baik, lalu dibalasnya dengan tindakan yang tidak ada kebaikan. Jadi seluruh larangan Allah itu kalau dalam perspektif Izzuddin Abdul Salam adalah seluruh larangannya adalah kufur dan akan menyebabkan kita kufur dan kita akan jadi takabur. Jadi dua jenis perintah dan larangan. Lalu jenis yang ketiga adalah yang dimaafkan dan jenis yang keempat adalah yang diperbolehkan. Kalau kayak gini tidak ada ruang untuk bid'ah, jangan-jangan. Karena di luar yang diperintah dan dilarangkan bisa jadi kategorinya adalah mungkin itu yang ibahah, itu mungkin yang diperbolehkan. Kita akan teruskan al-babul khamis, bab yang ke-5, fil ma'muratil batinah, tentang perintah-perintah batin. Wa fihi fusul, dan pada bahasan ini terdiri dari beberapa fasal. Fasal itu bagian, dalam bahasa Indonesia menjadi pasal. Kan ada bab, lalu ada fusul, bagian dari bab, subbab kira-kira. Kita menyebut dalam bahasa Indonesia diserap menjadi pasal. Faslun fin nadhari ila ma'rifatillahi ta'ala, fasal atau subbagian, subbahasan tentang menadhari, melihat ila ma'rifatullah, kepada Allah. Kayak gimana sih melihat untuk ma'rifat kepada Allah itu? Apakah melihatnya pakai mata ini sehingga kita menganggap bahwa Allah itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kita, yang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dilarang. Syekh Izzuddin Abdul Salam mengutip ayat Al-Quran di sini. Kulinzur madza fis samawati wal ard. Ini Quran surat Yunus 101. Kul unzuru, perhatikanlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi yang pertama ayat yang digunakannya perintah untuk melihat yang langit dan yang di bumi. Apa hubungannya dengan makrifat pada Allah? Kita lihat ayat yang keduanya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi ma khalaqallahu min syai'. Awalam yanzuru fil malakuti, apakah yanzuru, semua orang tidak memperhatikan kekuatan atau kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi pada tahap ini, minimal pada bab ini, kita menemukan bahwa yang disebut dengan melihat an-nazari illa ma'rifatillahi ta'ala, melihat sehingga kita bisa makrifat kepada Allah. Nah, kalau diartikan an-nazari illa ma'rifatillahi ta'ala itu melihat sebagai jalan yang membuat kita makrifat pada Allah. Kayak gitu. Apa yang melihat yang membuat kita makrifat pada Allah? Yang paling gampang kata Syekh Izzuddin Abdul Salam adalah lihatlah langit dan bumi. Kalau kita melihat langit dan bumi, maka itu jalan yang membuat kita makrifat kepada Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah. Ini sebenarnya pelajaran tauhid di Tijan, di Aqidatul Awam dan seterusnya, bahwa melalui apa yang ada di sekitar kita, lalu kita gunakan akal kita, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa ini nggak mungkin jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang nyiptain. Ini nggak mungkin jadi karena sesuatu yang lain yang sama, nggak mungkin. Pasti yang menciptakannya itu sesuatu yang lebih luar biasa dari ini.
Nah, jadi kesimpulannya setelah melihat apa yang ada, kita nyimpulin ini pasti diciptain oleh sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti diri kita. Lalu muncullah kesimpulan pastilah Allah. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi melihat alam semesta ini menurut Menurut Izzuddin Abdul Salam adalah yang membuat kita bisa makrifat kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita pada saat melihat langit, pada saat melihat bumi itu tidak cuma melihat langit yang biru, awan dan itu, tapi melihat sesuatu yang dibalik itu. Kita mengagumi keindahannya, kemudian kita menyimpulkan bahwa ini pasti ada yang nyiptain. Nah, kalau kita sudah bisa melihat dengan cara itu, maka kita sampai pada tahap an-nazari ila ma'rifatillahi ta'ala. Melihat sebagai jalan makrifat kepada Allah. Nah, di sini kan ketemu jawabannya nih, bahwa yang disebut dengan makrifat melihat Allah itu bukan melihat Allah sebagai wujud, tetapi menyimpulkan. Penyimpulan itu adalah melihat dengan akal kita. Melihat dengan akal kita adalah menyimpulkan, kemudian melihat dengan hati kita adalah meyakini. Nah, pada saat kita melihat dengan mata indera kita, maka akal kita harus ikut melihatnya dengan cara menyimpulkan, hati kita harus ikut melihatnya dengan cara meyakininya. Baru kita bisa menjadikan melihat sebagai jalan menuju makrifat kepada Allah. Kita teruskan, waqala, dan dikatakan yusarrafun nazru bisyarafil manzuri fihi. Kemuliaan melihat sesuatu sesuai dengan kemuliaan apa yang dilihatnya. Kegiatan melihat itu bisa mulia, bisa tidak mulia, tergantung pada apa yang dilihatnya. Karena itu rumusnya tadi, yusarrafun nazru bisyarafil manzuri fihi. Keistimewaan, kesucian, kemuliaan melihat, kita disebut melihat ini sebagai tindakan yang mulia, tergantung pada apa yang dilihatnya. Kalau saya dulu Cak Nun sering bilang, melihat dan melihat itu berbeda, katanya begitu. Ada yang melihat bisa membuat kita jadi mulia, ada yang melihat yang membuat kita jadi tidak mulia. Gitu kira-kira. Kalau melihat Allah, di bawahnya itu, fanazru fi ma'rifatillahi afdalu min kulli nadri. Maka melihat demi mengenal Allah itu lebih utama daripada melihat yang lainnya. Li ifdalihi illa afdalul maqasid. Karena melihat demi mengenal Allah itu li ifdalihi illa afdalul maqasid, mengantarkan kita kepada tujuan yang utama. Melihat dan melihat itu berbeda, tergantung kita untuk menemukan apa. An-nazru ini berarti sama dengan meneliti. An-nazar ini sama dengan meneliti. An-nazar ini sama dengan meneliti. Meneliti itu beda dengan melihat, Pak. Kalau melihat, Bapak melihat saya sekarang semuanya, teman-teman melihat saya, ya sudah melihat saja. Tapi kalau meneliti, melihat untuk menemukan sesuatu. Bapak tiba-tiba saja merasa keliru, teman-teman merasa keliru, ini mobil saya, motor saya atau bukan. Warnanya sama, merahnya misalnya, semuanya mirip sama, dan lain sebagainya. Karena ragu-ragu, maka melihat dengan sungguh-sungguh untuk menemukan pertanyaan tadi, ini motor saya atau bukan. Itu meneliti. Nah, an-nazar di sini artinya meneliti. Pada saat kita melihat alam, harusnya kita tidak sekedar melihat dengan kosong, tetapi demi menemukan sesuatu.
Apa yang kita temukan? Keimanan kita, makrifat kita pada Allah. Nah, kalau kita melihat untuk mendapatkan pengenalan kita pada Allah lebih dalam, maka tindakan melihat kita itu mulia. Melihatnya itu udah ibadah. Kalau balik lagi pada Bapak tadi, melihatnya itu masuk dalam kategori melaksanakan perintah Allah, yaitu melakukan tindakan demi makrifat dan ihsan. Tapi kalau melihatnya tidak untuk mengenal Allah, maka tindakan kita jadi tidak mulia. Jatuhnya apa? Jatuhnya haram? Enggak juga. Bisa jadi jatuhnya itu haram, bisa jadi jatuhnya itu dimaafkan, bisa jadi jatuhnya itu dibolehkan gitu. Karena bisa jadi melihat cuma bengong aja, ya tidak ada masalah, cuma tindakannya tidak mulia. Tidak mulia itu bukan berarti haram, bisa dalam kategori ini ya, tidak dalam kategori yang lain. Nah, itu di faslun fin nadhari ila ma'rifatillahi ta'ala. Yang kita pelajari dari fasal ini adalah bahwa tindakan anggota badan yaitu mata kita itu bisa makrifat dan ihsan, bisa kufur dan takabur, tergantung pada kita niatin buat apa. Kalau niatnya mulia, maka kategorinya menjadi mulia. Kalau niatnya melihat tidak mulia, maka tidak mulia. Melihat perempuan, misalnya, apakah selalu tidak boleh? Tergantung. Dokter yang memeriksa pasien perempuan, tentu dia melakukan pandangan berulang kali, kan Pak? Kan hadisnya menyatakan bahwa cukup satu kali pandangan, yang kedua tengokkanlah pandanganmu, karena yang kedua adalah setan. Itu yang mana? Itu yang melihat karena dia tertarik secara seksual. Tetapi dokter yang memeriksa pasien perempuan, tentu saja dia memandang berulang kali dan pandangannya itu tidaklah dilarang. Kan gitu Pak. Jadi melihat dengan melihat itu berbeda, tergantung pada ini untuk makrifat atau yang lainnya. Balik lagi ya, jadi kalau balikin yang tadi, melihat saja itu hukumnya ada 4. Bisa wajib, bisa haram, bisa dimaafkan, bisa ibahah. Sama dengan kita ngaji nih malam ini, itu hukumnya bisa jadi 4. Bisa wajib, bisa haram, bisa dimaafkan, bisa mubah. Oke, itu bagian yang faslun fin nazari ila ma'rifatillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kita masih punya waktu berapa menit lagi. Faslun fin nazari fi sidqir Rasulullah SAW. Fasal tentang merenungkan kejujuran kejujuran Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih wa ad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini Quran surat Al-Baqarah 23. Dan jika kamu ada dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang Allah turunkan terhadap hambanya, yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin, maka buatlah satu surat saja, mislih yang semisal dengan itu, wada'u syuhada, dan ajaklah para penolongmu yang lain, min dunillahi in kuntum shadiqin, yang dari selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Itu ayat yang pertama yang dikemukakan dalam kitab ini. Padahal ini mau nerangin tentang merenungkan kejujuran Allah. Kok ayatnya ini agak menarik juga.